Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan mendapatkan motor ini sebagai cikal bakal lah gitu ya. Cikal bakal untuk bagaimana motor ini lebih kinerjanya lebih lincah gitu dan tidak terlalu banyak membuatkan anggaran gitu ya. Tekor banyaknya sih. Operasional lebih gede ya, Ustaz ya. Operasionalnya lebih gede dibanding dengan membiayai kebutuhan sendiri gitu ya. Dengan operasional saja lebih gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Melki Satria tentunya di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya, supaya kita semangat nih bikin konten kebaikan. Dan hari ini saya sedang berada di Bandung. Kita sedang ada kegiatan penyaluran motor untuk dai. Kita memberikan apresiasi yang luar biasa untuk dai-dai yang berdakwahnya bukan hanya di perkotaan, tapi juga sampai ke pedalaman. Salah satunya sudah ada di samping saya nih, ada Ustadz Muhammad Amin Al-Husaini. Benar Ustadz namanya Ustadz ya? Ya, betul. Ustadz, gimana kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, panggilannya Ustadz Amin ya Ustadz ya? Atau Ustadz siapa biasanya dipanggil? Amin aja, Amin. Ustadz Amin ya. Nah, Ustadz Amin ini alhamdulillah qadarullah beliau menerima salah satunya adalah motor dai ya Ustadz ya. Iya, betul. Dan sudah dikendarai Ustadz motornya? Masih dicoba sama anak saya tadi. Oh, masih dicoba ya. Karena kebetulan hujan jadi saya belum bisa memakainya. Iya. Karena tadi untuk peresmiannya juga kita melewati medan yang luar biasa ya Ustadz ya. Di atas. Nah, khawatir juga nanti kenapa-napa, motornya masih baru Ustadz ya. Iya. Tapi insya Allah motor ini akan digunakan oleh Ustadz untuk berdakwah di lokasi dakwahnya di daerah Cisema. Kalau saya melihat sekilas profil beliau ya, ini luar biasa. Rumahnya dengan daerah dakwahnya itu jauhnya luar biasa. Ada kurang lebih 50 sampai 60 km. Bayangkan itu ya. Dari kapan Ustadz meniatkan untuk saya ini pengen berdakwah gitu Ustadz? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana tadi yang ditanya, kapan saya terlibat di dunia dakwah? Sebetulnya saya tidak terlalu menitikan bahwa saya harus berdakwah dan kapan berdakwah, tapi itu ya sebagai qadarullah saja. Ya, qadarullah saya tatkala bertemu dengan komunitas yang berdakwah seperti saya terpaut ya. Dan saya ditugaskan seperti itu. Jadi tidak ada, karena saya tidak punya background dai, jadi dakwahnya saya itu alami gitu ya. Sebagaimana kalau di Hidayatullah kan penugasan ya sifatnya ya. Ya, ditugaskan, tatkala ditugaskan di suatu titik, maka kita menjalankannya bukan dengan ilmu, tapi dengan ketaatan itu tadi ya. Jadi taat saja melakukan itu, sepertinya kalau dakwahnya mengalir sajalah gitu ya. Tentang menyampaikan kebaikan, sebagaimana lingkungannya tidak mampu A, kita ajarkan A ya. Tidak mengajarkan yang tidak mampu kita ajarkan. Ya, termasuk di Cisema ini barangkali ya, daerahnya cukup terpencil dan lingkungannya awalnya ibu-ibu ya, jangankan anak-anak, ini ibu-ibu saja tidak biasa iqra. Dan hari ini setelah 3 tahun kemudian alhamdulillah sudah tertarik. Iya. Menarik ya, kalau yang kita bayangkan ya, kalau daerah Bandung itu kan wah, orang berwisata di sini ya Ustaz ya. Masa-masa libur tuh ramai kota Bandung. Padahal di Bandung itu ada juga daerah-daerah yang bisa dibilang masih terpencil ya Ustadz ya. Betul. Jarang diakses. Contohnya salah satunya di Cisema ini ketika 2000 berapa Ustadz? 2017 mulainya. Hanya ada 80 kakak Ustadz di sana. 80 kakak. Nah, ternyata Ustadz memilih dakwah di sana dan itu respon masyarakat luar biasa dan juga ya kita lumayan kaget ya Ustadz ya. Betul. Kondisi di sana ya Ustadz ya. Betul. Nah, kenapa Ustadz mau peduli untuk ini lokasi jauh, saya tetap dakwah di Cisema gitu Ustaz? Ya itu tadi, dari awal saya tidak atas pemilihan pribadi gitu ya. Saya harus di sana atau saya ingin di sana gitu ya. Tapi atas dasar ya karena saya ditugaskan di sana, saya lakukan dengan segala kemampuan saya gitu ya. Ya walaupun ya sedikit
dari awal tidak ada tidak dengan keluarga, jauh dengan keluarga misalkan ya, itu dari bagian-bagiannya. Banyak hal lah gitu. Tapi kayak kita syukuri saja, terus kita amalkan apa yang kita mampu gitu saja sebetulnya. Oke. Afan Ustadz, Ustadz saat ini usianya berapa Ustadz? Saya ceritakan mungkin ada 2 kriteria ya secara usia ya. Ini uniknya saya mungkin ya. Mungkin pertama karena di usia kelahiran 60-an itu tidak ada administrasi ya. Ya, zaman dulu ya Ustadz. Zaman dulu gitu ya. Betul. Ya, zaman dulu sehingga tidak ada tanda-tanda ketetapan tanggal sekian lahir nggak ada waktu itu. Tapi karena sekitar tahun 80 kan dituntut harus administrasi. Administrasi sementara diperbandingkan antara sekolah kan. Sehingga kelahiran saya itu ada perbedaan dengan kenyataan dengan administrasi. Nah, kalau di administrasi sekarang kelahiran 64. Ya, kelahiran. Kalau menurut cerita kelahiran bapak saya itu kelahiran 59. 90 nanti usia saya Ustaz. Jauh banget Ustaz. Kelahiran 59 ya. Kalau kelahiran menurut cerita kaususistiknya bapak saya. Tapi menurut administrasi karena diperbandingkan usia sekolah ya. Usia sekolah SMA itu harus usia sekian lah gitu istilahnya. Nah, itu baru kelahiran itu ditetapkan seolah-olah seperti gitu. Sehingga waktu itu kan kalau terlalu jauh kan tidak bisa lulus SMA. Iya betul. Gitu. Tidak bisa lulus SMA atau tidak masuk SMA gitu ya. Sehingga usianya dipermudah. Begitu ceritanya, Ma. Tuntutan itulah sebetulnya, Ma. Karena sekolah saya antara SD dikredit mau ke SMP dikredit, dari SMP ke SMA dikredit juga. Jadi banyak jeda lah gitu. Itu keunikannya saya mungkin. Karena zaman dulu ya seperti hal yang seperti itu udah biasa ya Ustadz. Biasa. Nah, di usia Ustadz yang sekarang bisa dibilang mohon maaf sudah tidak mudah ya Ustadz ya. Menempuh jalan dakwah jalur ke lokasi dakwah 50 km. Saya aja, wah itu udah capek banget Ustadz. Ustadz sendiri nggak ngerasa capek Ustadz? Kalau capek mungkin capek ya. Ya kalau dibilang capek ya capek. Tapi makanya saya dinikmati, pertama dinikmati dan diikhlaskan. Terus yang kedua untuk mengurangi kecapean itu diantaranya saya sering nginep di sana. Sering nginep di sana. Jadi tidak setiap saat pulang pergi gitu ya. Makanya ada 4 hari baru pulang, ada 2 hari baru pulang gitu. Itu ada jadwal-jadwal yang istilahnya besok harus ngajar lagi misalkan ya tidak mesti pulang. Atau besoknya lagi harus ada aktivitas lain, itu tidak mesti pulang. Dan di Cisema ini bentuknya apa Ustadz? Apakah sudah ada pesantrennya kah atau sudah ada gedungnya untuk mereka ayo belajar, ayo masuk sini, atau di masjid atau gimana Ustadz? Sebetulnya kalau secara status baru selesai 100 yayasan saja. Statusnya yayasan aja. Tapi kalau aktivitas ke madrasahan sudah berjalan. Ya, ada madrasah itu mungkin dari tingkat TK sampai tingkat tua itu berjalan. Tingkat TK sampai tingkat tua. Tingkat tua. Berarti nggak anak-anak aja? Nggak anak-anak aja. Jadi yang diajar itu usia dari 4 tahun sampai ke kalau saya lihat kemarin itu sampai 60 tahun ya masih ada. 60 tahun ada yang masih belajar Ustaz? Yang masih belajar, bahasa Iqra. Itu. Alhamdulillah di sana masih antusias untuk mau belajar. Ya kalau saya kelaskan ada kelas diniyah. Diniyah itu biasanya dari ibadah duhur sampai menjelang asar itu diniyah ya. Tidak disebutkan TK tapi usianya usia TK. Nah diniyah sampai asar. Itu kalau ibu-ibu belajarnya 2 minggu sekali, seminggu 2 kali, setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, ada yang kalau orang tua, ibu-ibu itu diajar tentang pemahaman barangkali ya. Pemahaman itu ada dengan tafsir, itu setiap hari Rabu. Kalau belajar Iqra-nya setiap hari Sabtu. Oh, berarti sudah dijadwalkan ada nih. jadwalnya. Nggak sembarangan minggu ini ngajarin apa ya, nggak gitu ya Ustaz ya. Oke, sudah teratur supaya ilmu yang disampaikan juga teratur juga Ustaz ya. Teratur juga. Termasuk diniyah. Diniyah
diniyah yang ya usia-usia SD, sampai SMA gitu ya. Ada bagian bahasanya, ada yang bahasa motivasinya, ada bahasa Al-Qur'annya gitu ya. Itu tiap hari berbeda-beda. Ada juga tahfidnya. Ya, ada jadwal tahfidz, biasanya tahfidz itu setiap hari Rabu. Itu anak-anak. Kalau pemahaman setiap hari Kamis gitu. Ke anak-anak itu kasih pemahaman kemana gitu arahnya. Gitu. Ustadz, kenapa bisa terjadi seperti itu? Maksudnya usia 60 tahun masih ada yang belajar Iqra. Mereka apakah memang warga tetap di sana dan tidak ada yang mengajarkan, atau kondisinya mereka pendatang, atau gimana, Ustadz? Kalau saya lihat memang boleh dibilang karena perkampungan ya, kampung terpencil waktu itu, masih jauh dari mana-mana. Kayaknya untuk tembus diajar ke sana tuh masih kurang. Yang kedua, sepertinya mereka sibuk dengan pekerjaannya hari-hariannya. Ya, beraktivitas sehari-hari aja gitu ya. Ngarit gitu ya, nyangkut, bertani, dan sepertinya sudah capek dengan itu, sudah selesai gitu ya. Seolah-olah tugas hidup itu selesai dengan seperti itu. Tapi setelah kita pahamkan dengan penjelasan, alhamdulillah mereka antusias untuk belajar lagi. Apa dasar mereka nih, Ustadz, mau belajar di usia tua itu? Ya, saya ceritakan dari awal tadi bahwa mereka awalnya justru kasihan kepada Ustadz. Karena Ustadz yang datang, kita yang datang terus, masa tidak ada yang ngajinya gitu ya. Sehingga mereka kasihan juga, mau usah datang ayo orang gitu ya, seperti itulah. Ya, akhirnya begitu. Tapi setelah diajarkan dan bisa mengaji, sekarang berbalik. Ditanya, Ustadz ini, Ustadz kapan? Gimana ngaji hari ini gitu ya? Gitu, sampai gitu. Nah, sekarang mah bukan lagi Iqra, sedang sudah setoran per ayat persis sesuai dengan kemampuannya, hafalannya gitu ya. Setelah 3 tahun kemudian ya. Walaupun tetap masih ada yang masih Iqra, tapi mereka sampai hari ini bisa dibilang stabil. Dari 80 kakak itu yang stabilnya sekitar 40 orang, ibu-ibu lah ya, yang antusias untuk ikut belajar terus, dan alhamdulillah sekarang sudah beranjak ke Al-Quran dan sudah mulai setoran. Awalnya betul-betul dari Iqra. Gitu ya. Jadi perlahan-lahan alhamdulillah sudah ada peningkatan ya di sana, Ustadz ya. Oke. Terus di Cisema ya, Ustadz, namanya? Iya, betul. Oke. Di Cisema ini sekarang kondisinya seperti apa, Ustadz? Kan sudah 3 tahun ya, Ustadz? Iya, 3 tahun. Ya, saya ceritakan mungkin memang masih, kalau dibilang prihatin ya. Karena kita masih belum punya bangunan, sementara tempat-tempat saung-saung yang kita lakukan ini masih dipinjam orang. Saung-saung dari statusnya minjem. Statusnya dipinjamkan, bukan kita yang minjam, tapi dipinjamkan gitu oleh warga, bukan warga di situ juga, oleh yang punya tanah, dan kebetulan tanahnya itu pembina kita. Tapi tinggalnya bukan orang situ, malah orang Bandung gitu ya, orang sini, orang dekat tetangga Hayaton Tuibah di atas gitu ya, tetangga pada suka. Nah, itu dipinjamkan, dan setelah dipinjamkan karena kekurangan dibikinkan saungnya, kita juga dipinjamkan, bukan kita yang meminjam tapi dipinjamkan. Nah, hari ini sampai ini seperti itu. Jadi kita punya tanah wakaf sekitar 1.700 meteran kurang lebih. Nah, itu baru punya tanahnya. Baru tanahnya belum dibangun. Belum bangun. Baru tanah, dan mudah-mudahan sangat berharap ya, sangat berharap memang di tahun pelajaran di tahun 2002-2003 ini sudah punya lokal sekolah atau lokal pondok ya. Asrama paling tidak. Rencana kan asrama putri. Karena kita sudah mengader putri dari alumni yang tadi saya ceritakan tadi. Itu ada 2 putri, santri putri di Cisema yang sangat antusias dan dari belajar di Iqra dan bisa. Sekarang sudah dilanjutkan, saya pelajarkan di Hidayatullah Bandung. Hidayatullah Bandung ini. Iya. Dan di tahun ini mereka lulus. Sangat berharap mereka yang melanjutkan.
walaupun belum hafid, tapi sudah punya bekal 20 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu belajarnya angkatan ibu-ibu. Dia belajar bersama ibu-ibu, belajar Iqra, tapi anak-anak usia SMP. Tapi dia gabungnya dengan ibu-ibu. Karena antusias, saya sekolahkan di sini di Nurul Hasanah. Awalnya di Madinatul Quran, binaan kita juga, yang ada di Antapani belakang sini. Dilanjutkan dan dilanjutkan oleh Kota Bandung, dipegang oleh Kota Bandung, walaupun rintisan oleh Alamin dulu. Dan tadi ada rapat gabungan, sebetulnya saya tidak bisa hadir. Saya harap di tahun ini, di tahun pelajaran yang akan 2023 itu mereka yang menjadi musyrifahnya. Insya Allah meneruskan perjuangan dakwah Ustadz di sana, Ustadz ya, untuk ngebina yang ada di Cisama ini, insya Allah, Ustadz ya. Ya. Sekarang sudah 20 juz. 20 juz lebih lah. Ya kan mengingat saya usia sudah sampai mengingat tadi tidak dikatakan. Iya. Sudah tidak muda lagi. Dia mungkin sekarang sudah menginjak ke 64 tahun. Jadi walaupun sudah ada bonus dari usia Rasul, tetap harus secepatnya punya kadar untuk melanjutkan di sana. Itu terutama. Amin. Itu Insya Allah. Insya Allah perjuangan Ustadz tidak sia-sia. Mudah-mudahan santri-santri itu juga bisa meneruskan apa yang Ustadz cita-citakan, Ustadz ya, di kampung Cisema ini, Ustadz ya. Amin. Mohon doanya aja dari semua. Memang punya cita-cita di tahun ini, di tahun pelajaran, terus bukan tahunnya, itu tahun pelajaran 2022-2023 itu kita punya pesantren tahfidz putri yang kita ngadar tidak terlalu banyak, antara 10 sampai 15 orang lah gitu ya. Punya lokal itu ya, diharapkan bisa tuntas, dan kedepannya memang beberapa lokal yang sudah di-setplankan oleh para desainer bangunan. Itu ada untuk bangunan pesantrennya, untuk pondoknya, dan untuk lokal sekolah SD terutamanya. Jadi untuk pengajar SD supaya, karena jadi sangat khawatir warga di situ tergerus akidahnya. Insya Allah. Ustadz sangat berharap ya, Ustadz ya. Maksudnya Ustadz kan berdakwah 3 tahun di sana ya, dan cinta Ustadz terhadap kampung itu juga saya lihat sangat besar sekali. Dibuktikan juga dengan 2 santri kita itu yang saat ini menimba ilmu. Kenapa Ustadz bisa sebesar itu, Ustadz, cintanya Ustadz dengan di kampung Cisema ini, Ustadz? Ada legacy yang ditinggalkan atau apa, Ustadz? Sebetulnya tidak ada yang luar biasa ya bagi saya gitu ya. Cuman itu daerah sebetulnya tidak terlalu jauh dari kota. Dan tidak terlalu jauh dari kota, kecamatan juga tidak terlalu jauh, mah kelewatan. Tapi kenapa menjadi terpencil gitu ya? Dan terisolir, terutama dulu sebelum sekarang ini, itu dari terkampung isolir. Saya sempat mengadakan acara hitanan massal, dan ternyata di sini ada kampung katanya. Prihatin kan? Iya, iya. Harusnya bukan dia yang bertanya, justru saya yang harus bertanya itu. Ternyata di sini ada kampung ya harusnya. Itu saya adakan acara seperti itu, tapi ternyata aparat saja tidak tahu bahwa di situ ada perkampungan yang perlu ada pembinaan gitu ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai antusias setelah kehadiran kita, banyak yang antusias untuk ya
menyelenggarakan pengajian dan lain sebagainya gitu. Oke. Baik Ustaz, kita beralih nih Ustaz Iya. ke Masya Allah ke media dakwahnya Ustaz. Iya, baik. Dalam artian untuk akomodasi Ustaz kan alhamdulillah sudah dapat motor baru juga buat memudahkan Ustaz. Betul. Yang saya dengar cerita itu Ustaz, karena perjalanan lumayan jauh, kendaraannya juga apa adanya ya Ustaz Iya, ya. betul, betul. Motor zaman dulu ya Ustaz ya. Betul. Dan alhamdulillah hari ini kita memberikan apresiasi Ustadz motor yang baru, mudah-mudahan bisa bermanfaat Amin, Ustadz ya. amin, amin. Sangat. Mungkin Ustadz apa nih harapannya dengan yang sebelumnya kan belum ada motor yang mumpuni dan sekarang ada yang baru nih, harapannya apa Ustadz? Sebetulnya untuk saya masih bersedih ya dengan adanya motor ini. Kenapa bersedih? Itu baru saya yang dapat. Ya, walaupun dulu yang pernah dapat itu ada dari BMH juga itu, tapi ada satu orang lagi yang jauhnya lebih jauh dari saya gitu ya. Itu di ujung Bandung Selatan, Ciwidey, bukan Ciwidey lagi ya, udah lewat Ciwidey, itu Rancabali sebutnya. Itu seorang bendahara yang motornya juga parah gitu ya. Itu yang saya masih ingatnya itu. Cuman perbandingannya apakah ini mau dikasihkan pada dia atau saya, tapi saya juga diamanahi untuk lebih memperkuat ini gitu ya, memperkuat perjalanan yayasan ini. Kenapa? Karena jarak saya juga jauh gitu ya, jauh, dan sementara kondisi motor terus sering ke rumah sakit lah gitu motornya ya, sering ke bengkel. Dan belum lama ini juga menghabiskan beberapa rupiah lah untuk ke bengkel. Sehingga kadang-kadang kita dapat sumbangan dan lain sebagainya itu kadang-kadang ke motor lagi gitu. Itu yang menjadikan prihatin saya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan mendapatkan motor ini sebagai cikal bakal lah gitu ya. Cikal bakal untuk bagaimana motor ini lebih kinerjanya lebih lincah gitu dan tidak terlalu banyak membuatkan anggaran gitu ya. Mengeluarkan anggaran terutama untuk transport ya. Karena di anggaran transport itu minimalis, sementara pengeluaran itu maksimalis gitu ya. Ya. Sehingga kadang-kadang bukan ini tekor banyaknya. Ya, tekor banyaknya sih. Operasional lebih gede ya Ustaz ya. Operasionalnya lebih gede dibanding dengan membiayai kebutuhan sendiri gitu ya. Dengan operasional saja lebih gede. Jadi mudah-mudahan dengan motor ini paling tidak ya 5 tahun ke depan lah ya, mungkin biasanya usia motor itu 5 tahun lah. 5 tahun itu agak jag-jag lah gitu ya. Agak lincah. Tapi setelah itu kan loyo ya. Setelah itu loyo, walaupun bisa dipaksakan, cuman tetap sering ke bengkel. Tapi setidaknya saat ini insya Allah ini bisa lebih memudahkan Ustaz ya. Insya Allah. Dan juga lebih banyak lagi ustadz-ustadz kita yang memang membutuhkan itu bisa mendapatkan armada dakwah yang layak untuk mereka dakwah ke pedalaman Ustaz ya. Betul. Dan ini juga salah satu program BMH kan Ustaz ya, untuk dakwah ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya program ini berkelanjutan, banyak masyarakat yang mendukung juga Ustaz ya. Dan kita juga ingin, karena jujur program ini bagus Ustaz, cuman tereksposnya ke masyarakat itu harus bisa dimaksimalkan lagi, sehingga orang tahu yang kita butuhkan itu armada dakwah. Belum lagi banyak lagi yang kita butuhkan juga Ustaz ya. Contohnya tempat Ustadz yang di Cisema, kita mau mendirikan sekolah juga di sana, sekolah yang layak untuk masyarakat di sana. Dan Ustadz kan dakwahnya saat ini baru sendirian di sana ya Ustadz ya. Ada 3 teman, agak 3 teman sih. Ada 3 teman ya Ustadz ya. Pengajarnya terbatas gitu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh masyarakat dan obrolan kita ini bisa memberikan manfaat juga Ustadz ya. Amin. Jadikan inspirasi. Bayangkan Ustadz kan usianya sudah 60 ke atas, tapi masih peduli dengan daerah itu dan juga harus peduli juga dengan generasi mendatang ya Ustadz ya. Betul. Apalagi nih kita yang masih muda-muda ini, nah ini harus lebih semangat lagi dalam menebar kebaikannya, insya Allah ya Ustadz ya. Ustadz, ada lagi Ustadz yang mau disampaikan Ustadz kepada pemirsa BMH TV? Ya, kami mohon doanya saja barangkali ya.
tentang kelancaran dan kesehatan para dai saat ini ya. Terutama karena tatkala kita melakukan langkah-langkah dai itu kadang-kadang kita tidak mudah ya, dengan berbagai hal tantangan ya. Terutama tatkala sekarang musim hujan ya. Itu juga tantangan, kadang-kadang kalau mengandalkan alasan bisa selesai dengan alasannya. Sudah selesailah saya, hujannya deras, tidak bisa berangkat, kan tidak jadi itu belajarnya. Ya, sementara karena di lokasi belum ada kadar untuk mengganti gitu ya, untuk mengganti tentang pembelajaran itu. Maka berharap kedepannya bisa betul-betul mohon doanya tentang adanya kadar di situ. Yang kedua juga fasilitas untuk sarana prasarana pendidikan juga bisa terpenuhi di situ. Amin, amin, amin. Gitu aja, Bro. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Amin sudah meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat apa yang kita apresiasikan ini, dan juga mudah-mudahan ke depan banyak lagi yang bisa kita berikan supportnya untuk program dakwah Ustadz dan juga dai-dai yang lain di Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang didapatkan ini bermanfaat. Armada dakwahnya, motor dai-nya bisa memberikan semangat dan juga memudahkan Ustadz dalam berdakwah ya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada YBM Brilian atas sinergi program kebaikan ini, Armada Dakwah untuk para dai, dan alhamdulillah motor dai atau Armada Dakwah ini kita salurkan ke puluhan titik yang ada di Indonesia, dan insya Allah Armada Dakwah ini bisa memudahkan para dai-dai kita untuk menjangkau pelosok negeri dan bisa menambah semangat, menambah spirit mereka dalam berdakwah, menebar kebaikan. Saya Melki Satria dan juga Ustadz Amin pamit undur diri, dan jangan lupa untuk subscribe channel BMH TV. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, di-share, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.